Selamat datang di channel Review Drakor. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Han So pun menghentikan kudanya dan menjatuhkan Haeseo. Haeseo memegangi pinggangnya dan memarahi Wang Su, tetapi Wang Su sudah pergi. Para pangeran sedang berkumpul di rumah Wang Wook. Haeseo dan Chaeryeong masuk membawakan air. Wang Hun berdiri di depan Haeseo dan merasa mengenalinya. Wang Hun pun ingat kalau Haeseo adalah orang yang mengintip di pemandian. Haeseo pun menyangkalnya dan pergi dari tempat itu. Wang Hun yang tidak percaya mengikuti Haeseo. Haeseo yang sadar diikuti pun bersembunyi. Wang Hun terus mencari Haeseo dan mencoba melihat di celah pintu. Chaeryeong yang ada di dalam berteriak karena merasa ada seseorang yang mengintipnya. Haeseo keluar dari persembunyian dan melihat Pangeran Wang Hun sedang mengintip. Pangeran Wang Hun pun panik dan melarikan diri, lalu Haeseo menghentikannya. Chaeryeong keluar dari ruangan itu dan bertanya siapa yang mengintipnya. Haeseo pun menanyai Wang Hun. Wang Hun marah karena dituduh mengintip. Lalu ia melotot bertanya kepada Chaeryeong, apakah kau melihatku mengintip? Chaeryeong pun menjawab kalau ia tidak melihatnya. Haeseo menjawab kalau Chaeryeong tidak melihatnya. Tapi aku melihatnya. Pangeran menyangkal dan mencoba pergi. Haeseo menariknya dan meminta dia untuk minta maaf. Wang Hun menolak minta maaf dan akhirnya mereka bertengkar. Para pangeran lain keluar. Karena mendengar keributan, mereka pun tertawa melihat Pangeran Wang Hun berkelahi dengan wanita. Wang So pun menghentikan pertengkaran itu. Myung-hye mengajak Haeseo dan memarahinya karena telah berkelahi dengan pangeran. Ia meminta Haeseo untuk minta maaf. Haeseo pergi lagi ke pemandian dan berpikir kalau ia bisa kembali ke dunianya lewat sana. Wang So sedang bersiap akan mandi lalu tiba-tiba Haeseo muncul dari air. Ia pun kaget melihat Wang So di depannya. Wang So yang tidak memakai topeng mencoba menutupi bekas lukanya. Haeseo ketakutan dan mundur. Wang So marah dan mencekik Haeseo. Apa kau melihatnya? Lupakan yang kau lihat. Oh, wajahmu juga akan seperti ini, ucap Wang So. Haeseo pun menangguk. Wang So pun pergi dan menjatuhkan jepit rambut. Haeseo melihat tusuk rambut itu. Haeseo pulang dengan basah kuyup. Semua keluarga menunggunya dan bertanya dia dari mana. Haeseo menjawab kalau ia habis dari pemandian. Myung-hye mengatakan kalau ia sudah membuat semua orang khawatir. Chaeryeong membawa Haeseo masuk. Haeseo pun bertanya-tanya soal Pangeran Wang So. Chaeryeong bercerita kalau Haeseo harus menghindari Wang So karena ia terkenal kejam dan bisa saja membunuh seseorang yang telah melihat bekas lukanya. Haeseo pun heran memangnya apa salahnya dengan bekas luka. Chaeryeong menjawab kalau orang-orang menyukai wajah yang cantik dan membenci orang dengan bekas luka. Ratu Yo dan Pangeran Wang Yo berencana untuk membunuh putra mahkota di acara ritual karena mereka ingin merebut posisinya. Putra mahkota sudah menyadari ada yang mengincarnya. Ia pun bertukar pakaian dengan Wang So sebelum acara. Haeseo berjalan-jalan di pasar bersama Chaeryeong. Di istana, saat acara dimulai, tiba-tiba beberapa orang menyerang putra mahkota. Wang So yang menggantikan posisi putra mahkota langsung melawan, para pangeran lain pun ikut membantu. Para penyerang itu melukai putra mahkota dan mengenai lengannya, lalu mereka kabur. Raja khawatir dan langsung menemui putra mahkota. Ia kaget saat membuka topeng, dan ternyata Wang So telah menggantikan putra mahkota. Wang Wook dan Wang Yu beserta para prajurit pergi mengejar mereka. Putra mahkota membuka topengnya yang sudah ditukar dengan sang adik. Ratu Yu terduduk lemas mengetahui rencananya gagal. Wang So pun berdiri dan akan mengejar para penyerang itu. Di luar istana, Haeseo dan Chaeryeong menikmati pesta dan melihat lampion lalu Haeseo melihat Wang So pergi ke arah hutan dan mengikutinya. Haeseo masuk ke hutan dan melihat para penjahat berlutut di depan pemimpinnya. Lalu mereka semua dibunuh dan pemimpinnya adalah Pangeran Wang Yo. Haeseo yang melihat itu pun terkejut. Wang Su sedang berkelahi dengan seseorang. Haeseo menghampirinya dan meminta bantuan. Seseorang pun menangkap Haeseo dan menjadikannya sandera. Haeseo menggigit tangan penjahat dan melarikan diri. Wang Wook datang dan membunuh penjahat itu. Wang So marah kepada Haeseo dan menarik pedangnya.